Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Linda Nur Latifah, MPM 1901071022, kelas Tadris IPSB, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan makalah proposal saya dari mata kuliah kewirausahaan yang berjudul Ruang Imajinasi. Susunan proposal yang pertama ada halaman judul, yang kedua ada kata pengantar, yang ketiga ada daftar isi, dan yang keempat ada bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, manfaat proposal, tujuan proposal, dan yang kelima ada bab 2 pembahasan yang berisi 1. Konsep usaha ruang imajinasi, 2. Cara pemasaran, yang ketiga struktur organisasi usaha, dan yang keempat prosedur pengrekrutan tenaga kerja atau pegawai, dan yang kelima ada cara meningkatkan disiplin tenaga kerja, produktivitas, dan pemasaran produk. Dan yang keenam ada bab 3 penutup yang terdiri dari 1 harapan, 2 saran, dan 3 kesimpulan. Bab 1 pendahuluan yang pertama latar belakang. Ruang imajinasi merupakan suatu tempat nongkrong untuk anak-anak muda sampai orang dewasa yang dilengkapi dengan meja kursi yang sederhana namun nyaman, ada jaringan wifi, dan berupa makanan minuman, serta yang paling penting akan adanya menyediakan buku-buku. Dan yang kedua ada manfaat proposal, salah satunya yaitu untuk membantu mahasiswa atau mahasiswi sebagai calon wirausaha untuk mengembangkan usaha dan menguji strategi dan hasil yang diharapkan dari sudut pandang investor. Dan yang ketiga ada tujuan proposal. Yang pertama ada mengembangkan inisiatif, inovatif, dan kreativitas wirausaha dalam membuka usaha. Dan yang kedua ada memajukan kehidupan masyarakat dan memperbaiki budaya masyarakat. Dan selanjutnya ada bab 2 pembahasan. Yang pertama ada konsep usaha ruang imajinasi. Konsep usaha merupakan gagasan-gagasan yang konkret dalam mewujudkan suatu usaha dengan merujuk pada nilai-nilai usaha serta tujuan usaha dan target pasar. Ruang imajinasi merupakan suatu tempat nongkrong untuk anak-anak muda sampai orang dewasa. Yang kedua ada cara pemasaran. Cara promosi bisa membuat pamflet atau brosur yang disebarkan secara online dan meminta bantuan kepada teman, sanak saudara untuk membantunya. Serta media sosial untuk mempromosikan bisa melalui WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada estimasi. Yang pertama estimasi modal dengan Rp3.475.000 dan pendapatan per bulannya yaitu 4.500.000. Jadi, keuntungan per bulan dari ruang imajinasi yaitu sebesar 1.025.000. Selanjutnya ada struktur organisasi usaha. Yang paling atas ada pemilik usaha, di bawahnya ada manajer operasional. Setelah itu, di bawahnya ada 3 bagian unit. Yang pertama, paling kanan ada bagian keuangan, dan di tengah ada kepala bagian personalia, dan sebelah kiri ada bagian dapur. Di bawah bagian dapur ada karyawan bagian makanan dan minuman, dan di bagian kepala bagian personalia ada 3 unit, yaitu karyawan bagian kebersihan, karyawan bagian keamanan, dan karyawan bagian pelayanan. Selanjutnya, yang terakhir ada di sebelah bagian kanan, kepala bagian keuangan ada 2, yaitu bagian pembelian dan pembagian pada bagian kasir. Selanjutnya, untuk pengrekrutan tenaga kerja atau pegawai, yang pertama ada identifikasi jenis pekerjaan, yang kedua membuat deskripsi pekerjaan, yang ketiga mencari kandidat, yang keempat formulir aplikasi, yang kelima memilih kandidat dan calon, yang keenam membuat kontrak, dan yang ketujuh ada induksi. Ada beberapa cara untuk meningkatkan disiplin tenaga kerja, yaitu yang pertama memberikan latihan dan kegiatan yang berkesinambungan untuk menambah keterampilan dan rasa percaya diri. Yang
Kedua, memberikan teguran apabila karyawan membuat kesalahan. Dan yang ketiga, memberikan penjelasan dan penerangan mengenai hal yang belum diketahui untuk menghilangkan rasa ragu-ragu dan malu. Dan yang keempat, memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah menyelesaikan tugas dengan baik dan teratur. Dan selanjutnya ada beberapa cara pula untuk meningkatkan disiplin produktivitas, yaitu yang pertama, menyusun rencana kerja atau agenda yang akan dikerjakan selama seminggu. Dan yang kedua, memperkirakan waktu dan menyusun strategi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat. Dan yang ketiga, fokus pada tugas yang terpenting dan fokus pada pekerjaan, jangan terlalu memikirkan masalah yang sekiranya mengganggu pekerjaan. Dan selanjutnya yang terakhir, ada pula beberapa cara untuk meningkatkan disiplin pemasaran produk. Yang pertama ada strategi pemilihan pasar, dan yang kedua ada strategi produk. Dan bab 3 penutup. Yang pertama, harapan. Usaha yang akan saya rencanakan dan saya berharap dapat menjadi salah satu usaha kafe yang bisa berkembang dan berkualitas. Dan yang kedua ada saran. Dalam mendirikan suatu usaha, sebaiknya dipersiapkan segala sesuatunya dengan matang dan tepat, sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Dalam berwirausaha diperlukan keyakinan, kepercayaan diri, dan keuletan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa dalam memilih suatu usaha, perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang akan didirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, dan pemasaran produk, serta aspek-aspek lain yang berkenaan dengan pendirian usaha. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.